Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani al-a'izza wa akhawati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini kita sekalian dapat dipertemukan oleh Allah di dalam satu majelis kajian, di dalam satu rumah daripada rumah Allah. Kita mengharap dan bermohon mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa meridai kehadiran kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibbati ikhwani wa akhwati fillah, a'azakumullah. Tema daripada kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang berbangga diri dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini mungkin sebagian kita agak sedikit belum memahami tentang makna daripada tema ini. Tema ini adalah tema berbangga diri dengan sunnah. Itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Hah? Berbangga diri dengan sunnah itu baik apa buruk? Insya Allah baik. Sepakat? Sepakat baik? Taib. Kita akan membahas tentang tema berbangga diri dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema ini sesungguhnya adalah tema yang tidak baik. Tentang berbangga diri dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat yang tidak baik. Berbangga diri dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat yang tidak baik. Kita harus membedakan antara dua hal. Berbangga dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berbangga diri dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua hal yang berbeda. Berbangga dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tentang kita berbangga dengan sunnah. Tapi ketika berbangga diri, siapa yang kita banggakan? Diri kita. Dikarenakan dengan kita mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini dua hal yang berbeda. Kadang-kadang di antara kita salah dan tidak memahami tentang dua perbedaan ini, sehingga dia tidak bisa membedakan antara berbangga diri dengan sunnah dan berbangga dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keharusan. Berbangga dengan Islam adalah
keharusan. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih, kalianlah yang paling tinggi in kuntum mu'minin, kalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat yang mulia ini kita bukan berbangga dengan diri, tapi berbangga dengan keimanan. Berbangga dengan keimanan. Makanya di antara sifat daripada sifat kaum yang akan Allah jadikan pengganti daripada kaum yang murtad, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin mal yartad minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kemudian Allah mengatakan, a'izzatin alal kafirin adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin, dan ila akhiril ayat. Siapa yang mau murtad di antara kalian, silahkan. Pintu Islam itu terbuka untuk orang masuk, terbuka pula untuk orang mau keluar. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kalian. Kalau kalian masuk Islam itu karena kalian butuh untuk mencari keselamatan diri kalian. Kalau kalian kafir, yang rugi bukan Allah, yang rugi adalah diri kalian sendiri. Mayartadid minkum an dinihi tafaddalu, ibaratnya seperti itu. Siapa yang mau keluar dari agama Allah, silahkan. Fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan datangkan dengan suatu kaum, yang kaum itu yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin alal mu'minin, yang rendah hati terhadap sesama orang-orang mukmin. A'izzatin alal kafirin, merasa lebih mulia dari orang kafir. Mulianya karena apa? Karena berbangga dengan keimanan. Maka ini dua tema atau dua pembahasan yang berbeda. Berbangga dengan keislaman, berbangga dengan keimanan, berbangga dengan sunnah, itu sesuatu yang merupakan bagian daripada keimanan dan kesempurnaan keimanan, dan itu adalah bagian daripada salah satu tingkatan daripada kecintaan atau macam daripada kecintaan yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Orang itu memiliki kecintaan. Pertama, kecintaan itu ada 4 dikatakan. Pertama, cinta kepada Allah. Dikatakan cinta kepada Allah itu tidak memasukkan orang ke dalam surga dan tidak menghindarkan orang daripada azab api neraka. Orang yang mencintai Allah dengan pengakuan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, tidak akan menyelamatkan orang itu dari surga, dari neraka, tidak akan menyelamatkan dari azab api neraka. Kenapa? Coba kita lihat. Orang Yahudi merasa cinta kepada Allah apa tidak? Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, katanya mereka. Kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Itu orang-orang Yahudi bilang seperti itu. Orang Nasrani juga bilang seperti itu. Artinya mereka cinta kepada Allah apa tidak? Cinta. Dari sisi mereka, mereka merasa cinta kepada Allah. Makanya orang sufi merasa cinta kepada Allah apa tidak? Merasa cinta. Bahkan semua orang ahlul bid'ah bisa jadi merasa cinta kepada Allah.
Makanya dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, cinta kepada Allah tidak cukup untuk memasukkan orang itu ke dalam surga dan menghindarkan seseorang itu dari api neraka, dan tidak menjadikan orang itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang kedua, cinta fillah. Cinta apa? Fillah, yaitu cinta fima yuhibbuhullah. Cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah. Dan inilah yang menjadikan seseorang itu bisa masuk surga, selamat dari api neraka, dan mendapatkan pahala, yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta tauhid, orang-orang mentauhidkan Allah apa tidak? Mentauhidkan Allah. Allah cinta, maka kita mentauhidkan Allah karena kita cinta apa yang dicintai oleh Allah, sehingga kita mentauhidkan Allah. Allah cinta kita sholat. Allah cinta sholat apa tidak? Merintahkan sholat 5 waktu. Berarti Allah cinta, maka kita mencintai sholat 5 waktu, sholat, menunaikan sholat 5 waktu karena mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai untuk kita puasa, Allah mencintai untuk kita, maka kita melakukan semua apa yang menjadi kecintaan Allah. Maka inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka, dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang disebut dengan cinta fillah, yakni fima yuhibbuhullah, pada apa yang dicintai oleh Allah. Adapun mereka, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah, akan terbukti ahlul bid'ah misalnya, yang aku cinta kepada Allah, buktinya ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah apa tidak? Atau justru dia membuat sesuatu yang lainnya, yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah, atau dia membuat sesuatu yang dia anggap dicintai oleh Allah padahal Allah tidak mencintainya. Demikian pula coba lihat orang Yahudi, amalannya mengikuti apa yang dicintai oleh Allah apa tidak? Tidak. Nasrani juga tidak. Ahlul bid'ah juga tidak. Orang sufi juga tidak. Kenapa? Karena membuat perkara-perkara dari diri mereka. Maka ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah cinta. Kemudian inilah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awsaqu ural Islam au ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali pengikat keimanan itu adalah cinta pada apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kalau iman kita itu diukur dari ini, dari apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, katanya Ibnul Qayyim, adalah cinta lillah, dikarenakan Allah. Apa cinta dikarenakan Allah? Ini min lawazimi hubbu fillah, di antara kelengkapan daripada cinta fillah, cinta pada apa yang dicintai oleh Allah, yakni cinta kepada orang-orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kita melihat ustadz rajin ibadah, mendakwahkan sunnah, iya kan, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran. Kita cinta kepada ustadz tersebut. Kita tanya, kenapa kita cinta?
karena dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, sehingga ia mengamalkan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, maka kita mencintai. Itulah yang disebut dengan hubbu lillah. Ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alla yuhibba ahadan illa lillah, agar tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Karena Allah itu karena ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang cinta yang keempat, baru kemudian cinta ma'allah, cinta bersama dengan Allah. Dan ini adalah cinta syirkiyah, cinta yang syirik, yakni seseorang di dalam kecintaannya menduakan antara Allah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkaitan dengan ini, maka kita harus memahami tentang makna tema yang kita bahas. Tema yang kita bahas ini bukan tema berbangga dengan sunnah. Kalau berbangga dengan sunnah, ini adalah keharusan. Ini adalah keharusan. Yang kita banggakan adalah sunnahnya. Yang kita banggakan adalah Rasulullah. Yang kita banggakan adalah Islamnya. Yang kita banggakan adalah imannya. Tapi ketika kita membahas berbangga diri dengan sunnah, kita membanggakan diri kita dikarenakan kita mengamalkan sunnah. Ini perkara yang jelek. Ini perkara apa? Yang jelek. Makanya dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwasannya berbangga diri itu adalah daun khatir, penyakit yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW memasukkan berbangga diri itu pada kategori al-muhlikat. Apa artinya muhlikat? Perkara-perkara yang membinasakan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ammal muhlikat fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar' binafsihi. Adapun perkara-perkara yang membinasakan itu adalah rasa pelit yang ditaati. Rasa pelit, yakni kepelitan yang ditaati. Kebanyakan orang sekarang didikte oleh rasa pelit, rasa bakhil. Syuh itu dikatakan tingkatan paling tinggi di dalam rasa pelit. Apa syuh? Syuh itu, kalau pelit itu begini. Kalau pelit, saya punya sesuatu, saya tidak mau orang lain menikmati apa yang saya nikmati. Untuk diri saya sendiri, pada orang saya pelit kepada orang, itu namanya pelit. Itu namanya apa? Pelit. Kalau syuh itu pelit untuk orang lain, pelit untuk dirinya sendiri. Kayak pakaiannya tahun lalu, yaitu tahun yang lalunya juga, yaitu juga 3 tahun tidak beli baju, 3 tahun tidak beli baju, masih bisa dipakai, ya kan? Makan yang sederhana saja. Orang-orang tetangganya dia makan ikan asin saja, nah, padahal bisa makan yang lainnya. Dia tidak kepingin, katanya ngirit, kita harus ngirit sampai pada batas apa? Ya tadi, kalau ada orang yang pelit bagi orang lain, itu namanya pelit. Ini bukan hanya bagi orang lain, bagi dirinya juga pelit. Nah, ini namanya syuh, muta', tapi ditaati. Kepelitan yang ditaati. Ini prinsip yang kadang sekarang ini menjadi prinsip ekonomi. Orang, coba
semua menabung demi untuk ini, seakan-akan dia itu menabung untuk masa depan yang mana di dunia. Kalau dia bersikap seperti itu kemudian hartanya dilimpahkan untuk masa depan di akhirat, maka itu bukan syuh. Tapi ini akhirat enggak, dunia juga enggak, tapi masih dibayangi dengan masa depan. Sesungguhnya orang seperti ini tidak punya masa depan dan masa sekarang juga tidak punya. Yang ada adalah hayalan. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya Rasul, muhlikat itu adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu, kita hidup dengan hawa nafsu, tidak punya pegangan. Pegangannya apa? Ya terserahlah, pokoknya kita jalan mengalir seperti air. Mau ke utara ya ke utara, mau ke selatan, nggak punya pegangan. Itu namanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Apa saja yang diinginkan oleh hawanya, nggak punya agama tidak. Ini kebanyakan orang pun sekarang seperti itu. Yang ketiga baru ini i'jabul mar' bi nafsihi, bangganya seseorang terhadap dirinya. Bangga terhadap diri ini banyak faktor. Ada orang bangga karena ketampanannya, ada orang bangga karena kayanya, ada orang bangga karena nasabnya, ada orang bangga karena ilmunya, ada orang bangga karena amalnya, ada orang bangga karena kecerdasannya, ada orang bangga karena anak-anaknya atau karena anak cucunya yang banyak, yang kemudian mereka memiliki kedudukan yang banyak. Maka ini semua bangga diri itu tidak ada baiknya. Semua bangga diri itu tidak ada baiknya. Walaupun dengan kebenaran, fakta, dia memang cerdas, dia memang pintar, dia memang berulama, dia memang ini, tapi ketika dia berbangga diri, semua itu menjadi jelek. Semua itu menjadi jelek. Karena bangga diri itu adalah sesuatu yang jelek. Menimbulkan orang jatuh kepada gurur. Jatuh kepada apa? Gurur. Apa gurur? Tertipu. Tertipu oleh dirinya sendiri. Tidaklah yang menjadikan iblis seperti yang kita ketahui, kecuali dikarenakan dia berbangga diri. Karena dia berbangga diri. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengkategorikan berbangga diri itu adalah bagian daripada kesyirikan. Bagian dari apa? Kesyirikan. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ar-riya'u min babil isyraq bil khalqi wal ujubu min babil isyraqi bin nafsi. Riya itu adalah berbangga adalah kesyirikan. Seseorang mensekutukan Allah dengan makhluk. Itu namanya riya. Jadi orang yang harusnya amalnya itu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia bagikan untuk orang. Tidak murni untuk Allah, tapi untuk mencari perhatian daripada orang. Itu namanya riya. Sedangkan ujub itu adalah mensekutukan Allah untuk kemudian amalan ini diberikan untuk dirinya sendiri. Yang seharusnya kalau itu amalan untuk Allah sudah selesai. Begitu ia mengamalkan, ya sudah, mudah-mudahan Allah menerima. Tapi dia mengungkit untuk dirinya sendiri dengan membanggakan kepada orang. Oh, kalau nggak ada saya di masjid ini, pengajian nggak jalan. Kalau nggak ada saya di masjid ini, pengajian tidak jalan. Ini namanya berbangga diri dengan amalan.
berbangga diri dengan amalan. Pokoknya masjid A kalau nggak dipimpin oleh si A, maka nggak akan jalan. Itu namanya berbangga diri. Kemudian ustadznya juga berbangga diri. Pokoknya di daerah ini, kalau nggak saya yang ini kan juga nggak akan ada orang yang ikuti sunnah. Itu juga berbangga diri. Maka itu tidak boleh. Berbangga dengan sunnah harus, tapi berbangga diri dengan sunnah itu tidak boleh. Maka dari itu, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, berbangga diri itu adalah mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Karena yang seharusnya amalan itu murni milik Allah, maka diberikan sebagiannya kepada diri kita sendiri. Ini yang tidak boleh. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, "I'lam annal ikhlasa qad yu'radu lahu afatul ujub, faman a'jaba bi amalihi habita amaluhu, wa kadzalika man istakbara habita amaluhu." Katanya Imam Nawawi, ketahuilah bahwasannya keikhlasan itu bisa saja dipapari oleh satu afah, satu hal yang negatif daripada berbangga diri. Orang ikhlas seperti halnya riya. Riya itu, kita tanya, riya itu penyakitnya siapa? Penyakitnya orang soleh. Orang ahlu maksiat tidak akan riya. Orang ahli maksiat tidak akan riya. Ada orang ahli maksiat riya? Hah? Riya dengan maksiatnya? Nggak mungkin lah. Orang kalau maksiat pasti menutupi maksiatnya. Tapi yang biasa pamer itu adalah orang yang beramal soleh. Alhamdulillah kemarin saya ya sedikit ada, inilah cuman 10 juta nyumbang untuk masjid. Jadi saya tidak riak loh. Semakin riak. Ketika mengatakan saya tidak riak, semakin riak. Maka ini penyakitnya orang soleh. Orang yang tidak beramal tidak akan riak. Dia pasti diem, karena nggak ada yang dipakai alat untuk dia berbangga riak. Untuk riak tidak ada. Makanya ikhlas itu kadang-kadang dihinggapi oleh afatul ujub. Maka siapa yang berbangga diri dengan amalnya, katanya Imam Nawawi, otomatis amalannya itu rontok. Sudah tidak ada. Makanya ini hal yang perlu kita jangan sampai kita dengan sunnah yang kita amalkan karena faktor kita berbangga diri menjadi sia-sia. Kenapa? Di hadapan Allah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan mereka kepada apa yang mereka amalkan di dunia, maka ternyata begitu dihadapkan, ternyata semua yang diamalkan di dunia itu Allah jadikan sebagai haba'an mansura, seperti sampah yang terterpa angin, berantakan kesana kemari, nggak ada yang tersisa. Kenapa? Karena semuanya isinya riya dan ujub. Isinya riya dan ujub. Maka berbangga diri tidak menyelamatkan kita, justru memberikan bencana
dan menghancurkan diri kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhlika, sesuatu yang menghancurkan, membinasakan. Wa man istakbara, katanya wa kadzalika man istakbara, dan demikian pula orang yang sombong dengan amalannya. Habita amaluhu, dia pun juga akan rontok amalannya. Kemudian beliau mengatakan fa in qila limadza yuhbitul ujubu al amal saleh. Kenapa ujub itu bisa merontokkan amal saleh? Kenapa? Kanal jawabu, katanya Imam Nawawi, adalah jawabannya li'annallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisa. Karena Allah itu tidak akan menerima dari amalan kecuali amalan itu murni, khalisan lahu, ikhlas karena Allah, khalisan liwajhihi, ikhlas untuk wajah Allah. Wal mu'jabu yasta'inu bi nafsihi aktsar mimma yasta'inu billah. Sedangkan orang yang berbangga diri, dia adalah orang yang meminta bantuan kepada dirinya lebih banyak daripada meminta bantuan kepada Allah. Makanya di sini menjadi sia-sia amalannya. Maka inilah bahayanya daripada berbangga diri. Dan untuk lebih jelasnya kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan berbangga diri. Berbangga diri dikatakan, diitlaqkan makna daripada al-i'jabu, berbangga, itu diitlaqkan secara bahasa pada makna yang pertama adalah makna surur wal istihsan. Makna apa? Surur wal istihsan, senang dan menganggap baik. Bangga diri itu artinya apa? Senang dan menganggap baik. Seperti engkau mengatakan a'jabahul amr, a'jabahu al-amru, dikatakan membuat takjub baginya perkara itu. Perkara itu membuatnya takjub. Maknanya sarrohu, maknanya adalah perkara itu membuat dia senang, membuat dia senang. Makanya orang yang takjub itu orang yang senang, karena dibuat senang oleh sesuatu, maka kemudian dia takjub. Dan takjub itu adalah maknanya a'jabahu, artinya membuatnya senang. Karena tentu orang kalau takjub pasti senang apa tidak? Salut anak sama orang ini, berarti dia senang dengan orang itu, iya kan? Tidak mungkin orang salut anak sama orang ini kayak orang sedih. Tidak mungkin. Salut itu pasti senang. A'jabahu, karena membuatnya gembira. Seorang guru muridnya tampil dengan bagus, kemudian dia senang, maka dia akan takjub kepadaannya. Gak nyangka saya, anak-anak saya bisa tampil lebih baik. Itu namanya makna ujub di dalam bahasa. Wal istihsan, menganggap baik. Makanya ini yang seperti dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak wanita yang mukminah itu lebih baik daripada seorang budak wanita yang kafir atau yang musyrik, walaupun dia a'jabatkum, membuat kalian senang, membuat kalian senang. Ini ujub itu artinya membuat senang. Wal istihsan. Kemudian ujub itu juga artinya zahu. Apa zahu? Zahu itu menganggap besar. Orang yang ujub itu
i'jabu bin nafs, menganggap besar, wal ikbar, dan membesarkan, menganggap besar atau membesarkan. Maka ini seperti yang dikatakan oleh Allah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kasratukum, dan pada hari Hunain ketika a'jabatkum kasratukum, yakni kalian membuat besar, kalian untuk membesarkan banyaknya jumlah kalian. Jadi kita ini orang besar sudah, ungkapan bahwasanya kita ini orang besar, umat yang besar, umat yang ini, akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti kita ini mayoritas ini, pokoknya tidak mungkin dikalahkan, tidak mungkin diinikan. Pada akhirnya hancur semuanya. Sama ketika pada hari Hunain dulu, kaum muslimin sebelum Fathu Makkah berperang dengan jumlah tentara yang sedikit, selalu mawas diri, menyiapkan taktik, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Karena apa? Faham benar kalau dirinya minoritas. Semua diperhitungkan segala hal dan selalu memohon ini, ya Allah, kalau tidak engkau tolong ya Allah, nggak bisa kami. Ketika sudah banyak, a'jabatkum kasratukum, membuat ujub kalian, banyaknya kalian, yakni kalian menganggap diri kalian sudah besar, sudah agung. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya sudah, ketika terjadi peperangan, katanya tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Dulu kita waktu masih kecil saja tidak bisa dikalahkan, apalagi kalau sudah besar. Faktanya kemudian tidak bermanfaat banyak itu. Ternyata toh yang berperang di saat yang genting ya hanya orang-orang itu juga. Yang tadinya di waktu masa sedikit berperang, yaitu di masa yang banyak. Makanya ini yang disebut dengan makna daripada ujub. Adapun istilahan makna ujub itu dikatakan dia adalah sururun wal farh bin nafs, gembira dan farh, yakni surur, gembira dan yakni gembira juga gembira dan senang terhadap diri dengan sebab apa yang muncul dari dirinya, dari perkataan, amalan, tanpa melampaui kepada orang lain, yakni tanpa menyepelekan orang lain. Orang yang hanya bangga diri itu, i'jabun nafs itu adalah orang yang merasa gembira, merasa senang dengan apa yang muncul dari dirinya, dari perkataan maupun perbuatan. Pokoknya dia, saya Masya Allah, ana salut sama diri ana ini. Dari kalau adzan, Masya Allah, suara ana ini kayak apa? Keluar sendiri kayak suara emas. Kalau ngaji Al-Quran, Masya Allah, kadang ditambahi sedikit, ini karunia Allah ini, tapi ada rasa ujubnya. Sholat, alhamdulillah, ana kalau sholat malam itu tidak pernah tinggal. Ditambah lagi kalau siang, ana juga gak pernah lupa Senin Kamis, Daud, dan Ayamul Bid. Semua ini amal-amal baik, tapi ketika diungkapkan sebagai bentuk bangga diri, maka itu tadi menjadi keburukan. Makanya ini dikatakan bangga diri itu tanpa ta'addin ilal akharin, tanpa harus meremehkan orang lain. Tapi kalau sudah meremehkan orang lain, maka jadilah namanya sombong. Jadi sombong. Kenapa? Karena biang daripada kesombongan itu berawal dari bangga
Bangga diri. Bangga diri pada segala hal. Orang merasa karena selalu bagus di dalamnya, punya dapat sambutan. Makanya jangan disangka orang yang sukses segalanya di dalam kegiatan-kegiatan Islami semuanya sukses, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selamat. Lah, cobaannya semakin besar. Ustadz yang dia kalau ceramah bisa yang hadir ribuan, fitnahnya jauh lebih besar daripada ustadz yang hadir lima orang. 5 orang apa yang dibanggakan? Tidak ada yang dibanggakan, tapi bisa jadi lebih ikhlas. Yang hadir 1.000 orang, mudah-mudahan diikhlaskan semuanya. Yani mudah-mudahan hatinya ikhlas. Cuman kita membicarakan bisa saja pada keadaan-keadaan seperti itu akan datang syaitan tadi, afatul ujub, datang, dan kemudian orang itu menjadi lupa kepada Allah dan ingat kepada dirinya. Alhamdulillah anak bisa pokoknya dirinya merasa ini, maka itu penyakit. Makanya tidak ada orang yang bisa selamat daripada ujub. Makanya tidaklah iblis mencapai tingkatan yang disejajarkan oleh Allah dengan malaikat ketika hatinya kotor, maka dia kemudian terkena penyakit ujub. Dia merasa dirinya sudah setara dengan malaikat, sudahlah aku ini orang baik. Begitu Allah menguji untuk sujud kepada Adam dalam bentuk penghormatan, iya kan, kepada malaikat, malaikat diperintahkan, maka aba wastakbar, dia menolak dan merasa dirinya besar, tidak layak, aku lebih besar, disuruh menghormati ini kepada Adam anak kemarin suri, karena Adam itu kemarin suri diciptakan. Kemudian malaikat yang lebih dulu diciptakan, iblis yang lebih dulu diciptakan, iblis dan malaikat yang lebih dulu beribadah kepada Allah disuruh sujud kepada Adam. Maka ini akibat penyakit apa? Penyakit ujub. Makanya ujub itu seperti itu. Ujub itu artinya apa? Seseorang merasa senang, merasa gembira dengan dirinya, dengan apa yang muncul dari dirinya daripada perkataan ataupun amalan-amalan, tanpa harus meremehkan orang lain. Kalau meremehkan orang lain itu disebut sombong. Makanya di sini ujub ini perkara yang sangat berbahaya, dan ujub ini seperti kita tadi sebutkan menimbulkan dampak-dampak yang sangat berbahaya pada diri kita. Di antara dampak-dampak yang timbul daripada penyakit ujub ini, yang pertama adalah wuku fi syirakil gurur wal kibr. yakni jatuhnya seseorang yang ujub itu pada gurur. Tali gurur. Gurur itu apa? Tertipu dengan dirinya sendiri. Tertipu dengan dirinya sendiri. Yang kemudian beralih itu menjadi kibir. Menolak kebenaran, meremehkan manusia. Biasanya kemudian dia apa? Tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak akan menerima kritik, nasihat. Nasihat itu dianggap melecehkan. Orang kalau sudah menganggap dirinya dinasehati, diingatkan, kok nyudutkan saya, padahal tidak ada yang
menyudutkan, hanya menyampaikan nasihat. Ini bagi orang yang ujub pasti itu sesuatu yang lebih menyakitkan. Menyakitkan sehingga tidak mungkin orang itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia lupa kepada Allah dan hanya mengingat dirinya sendiri. Kemudian orang yang ujub itu pasti akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu dekat maupun dalam waktu yang ini, yang jauh, yang nanti, yakni ajilan au ajilan, di dunia dan di akhirat. Kita lihat Nabi Dawud dikatakan bangga menikahi berapa? 100 wanita. Katanya, ya Allah, insya Allah satu malam ini aku menggilir 100 istri. 100 istri atau budak, kita tidak tahu. Pokoknya 100 wanita. Kalau dari 100 ini lahir jadi semuanya, maka akan ada 100 mujahid fi sabilillah. Ininya Nabi Daud dengan merasa bangga. Apa yang terjadi? Tidak ada yang jadi. Bahkan yang jadi hanya setengah manusia, cacat. Allah langsung hukum karena merasa berbangga diri. Nabi tadi Yaum Hunain, pada hari Hunain itu Rasul tidak berbangga, tapi yang berbangga siapa? Sahabat. Begitu terjadi perang, Allah tunjukkan bahwasannya bangga diri dengan banyak itu tidak menyelamatkan, justru memporak-porandakan. Dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal di situ ada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya bangga diri sesuatu yang pasti mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bangga diri ini banyakan menjadikan orang itu tidak nyaman. Orang kalau selalu membanggakan dirinya, walaupun seorang ulama kalau suka membanggakan diri, siapa? Oh si fulan, wah masih nggak ada apa-apanya dia sama saya. Sampai ada orang yang bilang ilmunya dia sama saya masih segini. Ini kan namanya meremehkan orang. Maka orang seperti pasti akan dijauhi. Ini orang ngapain ini? Masa akhlaknya ulama seperti itu? Makanya orang yang berbangga dengan ilmu itu hakikatnya orang yang baru pemula. Orang yang berbangga diri dengan ilmu itu orang yang pemula. Katanya para ulama, al ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu tiga jengkal. Jengkal pertama kalau dimasuki oleh orang itu, dia melihat bahwasanya dirinya orang yang paling alim. Lihat apa? Orang ini banyak salahnya ini. Baru belajar sunnah, apa yang terjadi? Ya Allah, ternyata orang ini di kampung saya banyak salahnya. Fulan salah, ini salah. Semua disalah-salahkan. Jadi kerjaannya ketika baru pertama ngaji nyalahkan orang itu. Karena apa? Itu sudah dibilang sama ulama dari zaman dahulu. Kenapa? Ya ini penyakitnya. Ini dia terkena demamnya asbar salasah. Yani dia baru masuk pertama, makanya demam, suka nyala-nyalakan orang. Nah, kalau sudah capek nyala-nyalakan orang, berusaha masuk yang kedua, baru kemudian dia paham ternyata orang-orang yang disalah-salahkan itu semuanya ternyata di dalam buku juga ada dalilnya. Orang-orang yang dianggap salah, maka dia bilang apa? Ternyata ilmu itu luas ya, iya kan? Ternyata yang kemarin-kemarin kita salahkan itu semuanya juga memiliki
dalil, ada ulama yang berbicara seperti itu. Oh, ternyata ilmu itu luas. Jadi dia mulai tahu ilmu itu luas. Ilmu tidak sesempit yang dia sangka. Baru kemudian ketika masuk yang ketiga, dia melihat ternyata ya Allah, melihat karyanya para ulama begitu detail, membahas ulama-ulama yang dulu dia sangka orang-orang ini menyebutkannya dengan tidak pakai imam, tidak pakai ini, berkata Nawawi, berkata ini, berkata, jadi kayak orang melecehkan, iya kan? Begitu dia melihat, mendalami ini, ya Allah, saya ini dibandingkan dengan ulama-ulama yang selama ini mungkin saya remehkan, saya tidak ada apa-apanya. Maka dia baru menundukkan kepalanya dan mengatakan, aku adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Iya kan? Paling bodoh. Baru dia mengetahui tentang dirinya sendiri. Makanya orang yang paling berilmu, orang yang tahu akan dirinya sendiri. Ketika ia melihat bahwasanya dirinya bukanlah apa-apa di dalam agama ini, hanya orang yang lemah, orang yang minim di dalam pengetahuan. Makanya ini, jadi afat atau dampak-dampak yang ditimbulkan daripada ujub, diantaranya itu, diantaranya orang yang menjadikan orang itu lari daripadanya, karena orang tidak suka kalau topiknya selalu membanggakan diri. Sudah masuk waktu salat, silakan azan dulu. Masuk salat, silakan. Habis azan kita lanjutkan. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjutkan sedikit dari apa yang kita bahas, yaitu kita membahas selanjutnya tentang madhahirul i'jab bin nafs, perkara-perkara yang nampak daripada berbangga diri. Ini indikasi-indikasi yang dapat kita lihat pada seseorang kalau orang itu sedang ditimpa ujub, berbangga diri. Yang pertama adalah tazkiyatun nafs, selalu mentazkiyah dirinya. Apa tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs ada dua. Tazkiyatun nafs yang kita diperintahkan itu adalah kita membersihkan jiwa. Tapi tazkiyatun nafs yang tidak boleh, itu yang dikatakan oleh Allah, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Yani menganggap diri kalian itu orang-orang yang baik, nganggap sendiri orang-orang yang baik. Saya ini, kalau saya, pokoknya kalau saya dikit-dikit saya mentazkiyah dirinya sendiri. Katanya Allah, jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu, makanya orang yang suka ujub, kebiasaan seperti itu. Yang kedua dikatakan al-isti'sa'an nasihah, selalu berusaha untuk menolak nasihat. Nasihat tidak bisa diterima.
walaupun benar. Kenapa? Karena nasihat itu baginya adalah merendahkan diri, menganggap dia salah. Padahal tidak semua nasihat itu menganggap diri kita salah. Anda benar, tapi seandainya Anda lakukan seperti ini, maka Anda menjadi lebih benar. Anda baik, ini lebih baik. Yang sudah berjalan kasih nasihat, maksudnya gimana? Kan sudah berjalan ini, masjid sudah bagus ini, mau dirubah-rubah bagaimana lagi? Seakan-akan yang sekarang ini sudah mentok, tidak bisa lagi dijadikan yang menjadi lebih. Itulah orang ujub. Makanya orang ujub itu menjadikan sesuatu sudah mentok, tidak bisa lagi. Ini saya ini yang maksimal sudah. Apa yang saya lakukan ini sudah maksimal. Tidak ada orang yang bisa meninggi saya. Ini orang ujub, tanda-tandanya orang ujub. Kemudian yang ketiga, al-farh, bersenang kalau dengar uyubil akharin, aibnya orang lain. Oh, kemudian ditimpali, beda sama saya. Kalau dengar aibnya orang, oh ya wajar dia, tapi kalau saya beda. Makanya kalau saya ini jelas nggak selevel lah sama dia. Ini orang-orang yang apa? Yang ujub. Makanya kita bisa melihat hal itu, bukan hanya melihat orang, tapi melihat diri kita. Siapapun tidak bisa lepas dari penyakit ujub. Jangan disangka kalau saya bicara seperti ini saya bisa lepas. La. Ujub ini seperti tadi, ujub ini penyakitnya, kalau riya penyakitnya orang yang amal soleh, kalau ujub penyakitnya orang punya kelebihan. Penyakitnya orang punya kelebihan itu adalah ujub. Iya, secara fakta, secara yang terlihat, orang ujub itu jelas memiliki keistimewaan. Karena tidak mungkin dia ujub kalau dia tidak punya keistimewaan. Maka dari itu, disinilah tugas kita mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita dari penyakit ujub, berbangga diri. Makanya bisa jadi orang yang lambat di dalam pemahamannya, dia menjadi lebih takwa, lebih bagus, lebih bermanfaat daripada orang yang lebih cepat di dalam pemahaman. Makanya kalau orang itu kemudian ujub, makanya para ulama mengatakan, coba tentang amal soleh, lebih baik saya ketiduran, tidak sempat sholat malam, tapi di pagi hari saya merasa sedih, merasakan, ya Allah, nyesel, kenapa saya kok tidak bangun malam, daripada saya bangun malam, sholat komplit 11 rakaat sama witirnya dengan bacaan yang panjang, tapi kemudian di pagi hari saya merasa bangga dengan apa yang saya amalkan, dan melihat orang paling semalam tidak sholat nih, sholat subuh, memperhatikan orang mana wajah-wajah yang sholat dan yang tidak sholat malam. Ini bangga diri. Makanya melihat kelemahan orang, dia merasa senang. Apalagi orang-orang itu adalah dianggap akron. Apa akron? Selevel dengan dia, sehingga dia bisa menonjolkan dirinya dari teman-temannya seleting. Makanya di sini kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita menterapi penyakit ujub. Yang pertama adalah
kita harus banyak mengevaluasi diri kita, sehingga kita tahu tentang diri kita. Caranya bagaimana cara kita mengetahui diri kita itu? Lihat nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat Allah apa saja yang diberikan kepada kita? Kalau kita menghitung nikmat Allah, bisa apa tidak? Tidak bisa. Kesehatan, ya kan? Nikmat ini Allah banyak sekali. Kemudian lihat apa yang kita amalkan untuk Allah. Kita ini sebagai hamba tidak melaksanakan sebagaimana seharusnya, banyak kurang. Bahkan untuk mensyukuri apa yang Allah beri saja kita tidak mampu. Maka dari itu kita ini, sehingga kita merasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tidak ada yang dapat menyelamatkan aku kecuali ampunan-Mu. Kalau amalanku, ya Allah, amalanku tidak sebanding, bahkan tidak mencukupi untuk mensyukuri nikmat-Mu. Maka kalau orang merasa seperti ini, tidak ada kesempatan baginya untuk membanggakan diri. Yang kedua, selalu mengingat tentang hakikat dunia. Dunia ini dan hakikat akhirat. Kita tahu dunia dan akhirat. Kita diciptakan bukan untuk dunia, sehingga kita tidak perlu membangga-banggakan dunia kita. Tapi bagaimana kita mengejar akhirat kita? Sedangkan akhirat kita, dosa itu pasti, amal itu diterima belum tentu. Makanya seperti dibilang, katanya nasihat orang tua, amal kita itu tidak seberapa. Ya, amal kita tidak seberapa dibandingkan dengan nikmat Allah. Maka jangan kau sulitkan lagi dirimu di akhirat kalau dengan apa? Jangan kau sulitkan lagi dirimu di akhirat dengan kau banyak berbuat dosa. Berhenti dari dosa. Amal saja cuman sedikit, jangan kau tambahi lagi dengan dosa. Amal sudah belum tentu menyelamatkan kita, kemudian kita tambahi lagi dengan berbuat dosa, maka semakin sulit bagi kita di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu mengingat kepada Allah dan nikmat-nikmatnya, dan kita selalu mengingat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang dapat menyembuhkan orang daripada penyakit hati termasuk ujub kecuali Al-Quran. Seperti dikatakan oleh Allah, syifa'un lima fi sudur, sebagai penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati. Kemudian yang keenam, banyak duduk bersama orang-orang yang ikhlas, hadir di dalam majalisul ilm, majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, menjauhkan diri dari orang-orang yang suka membanggakan diri, karena akhlak ini akan meniru. Karena kalau ada orang membanggakan diri, pasti teman yang di sampingnya akan membanggakan dirinya juga. Maka saling tinggian. Makanya sampai kadang-kadang ninggikan dengan sesuatu yang tidak benar. Saya pernah di haji, waktu saya nerjemahkan seorang syekh di haji. Kemudian saya ceritakan, ada teman yang datang dari kuliatul Quran. Saya bilang, ini teman saya ini alhamdulillah masuk kuliatul Quran, dia hafal Quran 30 juz. Katanya seorang badui, adalah syekh, katanya, ini bukan, nggak ada apa-apanya. Ibnu Ammi, katanya, anaknya pamanku hafal 40 juz. Hafal 40 juz. Yang benar dia bilang, iya, wallahi, katanya, hampir 40 juz. Ente tahu Al-Quran itu berapa juz? Tak tahu, katanya. Al-Quran 30 juz. Ya saya, masa benar 30 juz, katanya. Jadi orang Badui
Begitulah kadang-kadang sampai bangga diri. Ini artinya ketika saya membanggakan teman saya, dia pun juga secara spontanitas membanggakan yang dia ibnu ammi, sepupu saya hafal 40 juz. Ini adalah sesuatu yang ini ketika ada orang bangga pasti akan ingin membanggakan. Makanya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyid waladi Adam. Tuannya, yakni pemimpin daripada anak Adam. Katanya Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan para anbiya semua tahta liwa'i. Semua ada di bawah benderaku pada hari kiamat. Kemudian Rasul akhirnya dengan apa? La fakhr. Tidak ada kebanggaan. Dikatakan demikian itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membanggakan diri. Kemudian kenapa diucapkan oleh Rasul? Mimba bitahaddus bin ni'mah. Dari bab berbicara tentang nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, sehingga dia harus lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia mengenali nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, cara mengobatnya adalah dengan membaca sirahnya para ulama al-mukhlisin, ulama-ulama yang ikhlas. Ada Syiar A'lamun Nubala, ada kitab-kitab yang lainnya. Kemudian tidak lupa yang ke-9, selalu mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri untuk mencari kelemahan kita, kekurangan kita. Makanya Umar Ibn Khattab selalu mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang memberikan hadiah kepadaku aibku. Coba Umar yang kerasnya seperti itu, dia mengharap ada orang yang memberi hadiah. Ketika ada orang yang mengkritik, ketika ada orang yang ini kamu salah, Umar itu menganggap orang itu memberi hadiah. Kau memberi hadiah kepadaku. Maka ini muhasabat an-nafs, mengevaluasi diri. Inilah diantara cara-cara kita untuk menterapi rasa ujub, berbangga diri pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada al-ujub dan berbangga diri, dan menjaga kita dan menyelamatkan kita daripada gurur, dan menyelamatkan kita daripada kesombongan, meremehkan orang, dan menolak kebenaran. Dan kita memohon mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita taufik untuk selalu kita dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan meyakini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah.